Selamat siang, kita dari kelompok media sosial TikTok mau mempresentasikan tentang TikTok itu sendiri apa. Jadi TikTok atau yang dikenal sebagai Douyin di China merupakan sosial media yang dibuat untuk menciptakan dan membagikan video singkat serta live dan streaming. TikTok mempersilahkan semua penggunanya untuk menjadi seorang content creator yang sesuai dengan passion dan tingkat kreativitasnya sendiri. TikTok pada 2016 didirikan dengan 3 orang penting, yaitu Vanessa Papas sebagai General Manager di North America dan Australia, Kevin Mayer sebagai CEO dari TikTok, dan Zhang Yimi sebagai founder dari TikTok. TikTok sendiri awalnya muncul di Indonesia, lalu menerima penolakan hingga pemblokiran pada aplikasi di awal Juli tahun 2018. Padahal sebelum pemblokiran ini terjadi, TikTok sudah menjangkau hingga 10 juta user. Kala itu, Rudiantara Kominfo Indonesia mengatakan bahwa terdapat banyak konten negatif pada TikTok yang tidak mendidik bagi anak-anak di TikTok. Namun pemblokirannya hanya berjalan selama seminggu, yaitu dari 3 Juli hingga 10 Juli 2018. Selepas dibuka blokirannya, TikTok pun mulai bisa tancap gas, dan alhasil dalam tempo 2 tahun, buah perjalanannya pun mulai terlihat. Berdasarkan laporan dari Priori Data, hingga Juni 2020, jumlah pengguna TikTok via aplikasi Android dan iOS di tanah air mencapai 30,7 juta jiwa. TikTok menjadi tren media sosial lantaran gampang digunakan dan tidak perlu menggunakan sumber daya yang banyak, serta memiliki beragam fitur yang bisa digunakan. Bahkan perwakilan dari TikTok Indonesia mengatakan bahwa aplikasi ini banyak diunduh selama masa pandemi corona. Tercatat jumlah pengguna naik sebesar 20% dibandingkan dengan masa normal. Sepanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak konten kreator yang membuat konten dari rumah melalui tagar sama-sama di rumah. Pasalnya, pembuatan TikTok itu merupakan salah satu cara untuk membunuh rasa bosan di rumah. Apalagi saat ini sudah mau memasuki hari ke-70 work from home selama PSBB dilakukan. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi TikTok ini. Konten yang diangkat dalam aplikasi TikTok ini sangatlah beragam, seperti challenge, musik, menari, dapat juga ada tutorial, editing, dan storytelling, yang memiliki tujuannya sebagai edukasi, humor, mengisi kekosongan waktu, hingga viral di seluruh media. Kemudian pengaruh dari setiap konten ini sangat besar bagi para penggunanya, bahkan dapat mengubah pola kehidupan keseharian masing-masing pada individu, sehingga dapat berdampak ke arah positif maupun negatif. Ini terdapat kelebihan dari aplikasi TikTok. Yang pertama, ada banyaknya edukasi baru dan luas yang didapatkan dari aplikasi TikTok ini. Dengan menggunakan aplikasi TikTok, setiap orang dapat belajar hal baru dari konten yang berasal dari video pendek dan teks yang ditampilkan. Kemudian mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya, mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan sebuah platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. Kemudian ada mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Kemudian dampak negatif dari kekurangan dari aplikasi TikTok ini adalah di TikTok ini dapat menjadi pemicu pembanding kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Adanya konten yang memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat, yang itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada beberapa orang. Kemudian aplikasi belum ramah kepada kalangan anak di bawah umur. Konten yang beraneka ragam dan pengguna aplikasi TikTok dari berbagai kalangan.
tidak terkecuali anak kecil. Hal tersebut menimbulkan potensi kepada anak kecil untuk melihat konten yang belum seharusnya dilihat oleh mereka, seperti konten vulgar atau yang berbau hedonisme di TikTok itu dapat dilihat secara bebas dan belum sesuai dengan umur. Kemudian menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. Konten di TikTok ini banyak menyajikan orang-orang yang saling berbalas kata dan kata-kata sarkasme untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan kata yang tidak baik dapat dicontoh oleh banyak orang. Dan yang terakhir ada menimbulkan hoax. Di TikTok ini banyak konten yang memberikan informasi, tetapi informasi tersebut belum bisa dibuktikan secara fakta atau hanya sekedar info yang belum jelas sumbernya. Nah, ini di sini dijelasin. Selanjutnya ada filter TikTok. Filter TikTok itu ada 6, yaitu yang pertama ada musik, yang kedua ada countdown, yang ketiga ada stiker, yang keempat ada filter, yang kelima ada voice changer function. Pada musik, TikTok punya segudang lagu dari berbagai kategori musik yang biasa dipakai untuk video singkat. Pada TikTok, musik telah ada perizinan lagunya, karena semuanya sudah dilengkapi dengan persetujuan dari pemiliknya. Yang kedua ada countdown, berfungsi untuk bisa membidik objek yang akan direkam secara otomatis dengan hitungan mundur. Yang ketiga ada stiker. Stiker digunakan untuk bikin video lebih atraktif, seperti stiker-stiker edisi spesial saat Ramadan. Selanjutnya ada filter, yaitu memainkan tone dan rona sesuai objeknya. Dan yang terakhir voice changer function, yang berguna untuk mengubah suara dengan fitur voice changer function, yaitu dengan beragam efek seperti suara tupai, zebra, dan lainnya. Terus selanjutnya kita bakal bahas format karakter konten. Kalau format karakter konten di sini dibagi jadi 3 sebenarnya. Ada yang visual, ada yang audio visual, ada juga yang video aja. Nah, terus format karakter ini dibagi ke dalam 5 kategori besar. Selain yang dance ya, tentunya kan kalau kita tahu kalau TikTok itu kan awalnya aplikasi buat joget-joget atau nggak buat dance. Nah, selain di luar dance itu ada 5 kategori, yaitu re-uploader, monolog, reaction, niche content, sama viral trend. Yang pertama kita bakal bahas re-uploader. Contohnya yang pertama kayak ada kayak acara-acara TV gitu, di-upload lagi, terus teksnya ditambahin sesuai dengan niche atau marketnya. Jadi teksnya ditambahin gitu. Terus ada juga yang benar-benar re-uploader dari, ada juga yang re-uploader dari konten-konten TikTok. Jadi konten TikToknya di-save, terus di-upload lagi untuk keuntungan pribadi. Next. Terus selain re-uploader ada juga monolog. Monolog itu lebih ke ngomong ke kamera sendiri. Nah, ngomong ke kamera sendiri itu biasanya ada yang curhat, ada yang apa, tapi kebanyakan adalah share-share tips gitu. Ada yang benar-benar satu orang, benar-benar monolog, ada yang bisa 2 orang atau dilakukan sama lebih banyak orang. Terus yang ketiga ada reaction. Nah, reaction ini sebenarnya hal yang paling ngundang engagement atau paling ngundang bisa dibilang viral gitu ya. Nah, yang pertama itu kayak kita bisa reply komen. Jadi komen itu bisa di-reply sama videonya. Contohnya ada Gerald Vincent di sebelah kiri. Terus ada juga yang duet. Nah, duet itu ngomongin tentang misalnya biasanya orang nyanyi, terus kita bisa nyanyi juga dibarengin duetnya. Sama terakhir sebenarnya ada stage. Nah, stage itu jadi hampir mirip keduanya gitu. Jadi ada yang pertama ada yang video yang di-react, tapi akhirnya cuma 1 frame gitu. Boleh di. Dan yang terakhir ada kedua terakhir ada niche content. Niche content itu jadi benar-benar orang yang punya passion di bidangnya masing-masing. Contohnya yang pertama sebelah kiri ini niche content yang bahas konten tentang kamera. Jadi gimana caranya bikin video yang bagus, bikin foto yang bagus, tips-tips kayak gitu. Terus yang kedua ini ngomongin tentang traveling. Ada niche content yang benar-benar traveling, jadi isinya cuma traveling aja. Yang ketiga benar-benar ini ngomongin cuma kayak marketing, jadi dia nggak pernah nunjukin muka,
tapi dia cuma nunjukin laptop sambil ngomong pakai voice over. Terus yang keempat ini ngomongin niche konten tentang fashion, tentang cara pakaian, berbaju, dan segala macam. Nah, terakhir ada viral trend. Jadi viral trend itu benar-benar kayak sesuatu yang nimbrung aja. Misalnya di akhir-akhir ini ada McD BTS, akhirnya pada banyak yang bikin video tentang viral trend ini, tentang McD BTS. Atau enggak ada filter yang ngetrend, atau enggak ada hashtag yang ngetrend dibuat kayak yang sebelah kanan ini. Boleh nih next. Selanjutnya ada pemakaian TikTok dalam bisnis. Popularitas TikTok itu menjadikannya sebagai platform menguntungkan dalam promosi bisnis. Pada awal kemunculannya di 2016, TikTok itu lebih cenderung digunakan untuk keperluan konten pribadi. Namun sekarang TikTok tuh terus berkembang dari segi fitur, filter, dan kemudahan penggunanya, sehingga menjadi ladang usaha yang digunakan oleh pebisnis. TikTok menjadi sebuah wadah dengan masa depan cerah dalam bisnis untuk melakukan promosi. Itu salah satu ini tuh salah satu contohnya dari pelayan TikTok dalam promosi bisnis itu, contohnya tuh ada Raica. Jadi Raica ini adalah sebuah produk lokal, beauty products gitu, dan dia tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2019, cuman dia tuh nggak gitu naik, tapi ketika dia mulai promosi lewat TikTok, dia itu mulai viral dan segala macam, dan di tahun 2020 pertengahan itu, dia kayak mulai viral dan banyak banget orang yang beli, bahkan kayak influencer juga mulai make dan review gitu. Ini contoh videonya. Nah, yang kedua itu ada Claudi Maudi. Jadi Claudi Maudi itu sama juga kayak ketika waktu kita pandemi itu kan banyak banget yang kayak ngelukis-ngelukis, painting kit gitu. Nah itu Claudi Maudi itu dia juga viralnya lewat TikTok karena dia tuh berjualan mirror painting, dimana tuh kaca tuh bisa dibikin kayak gini dan kayak gini juga kayak gitu. Sini ada video ketika dia kayak packing buat dikirim. Halo semuanya, temenin packing yuk. Nah kemarin tuh ada aku yang order mirror painting. Sebelum kita packing, kita bersihin. Jadi efektivitas penggunaan TikTok dalam bisnis itu sangat efektif, tapi tergantung dari target pasarnya juga. Kenapa sih bisa efektif? Karena TikTok ini udah 2 miliar kali diunduh dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif. Kemudian dia tuh dibanjiri pengguna dari kalangan muda, terus audiensnya tuh yang partisipatif, jadi bukan cuma audiens yang nonton dan ngeliat, terus tapi mereka tuh kadang-kadang partisipasi juga gitu. Kayak tadi salah satu contoh kontennya juga yang reaction, itu kan juga salah satu partisipasi dari audiens. Terus fitur-fiturnya tuh yang kreatif, terus user friendly juga, dan mudah dan menarik perhatian audiens, sama aplikasinya tuh yang membuat kecanduan. Terus kontennya tuh yang beragam. Kalau misalnya kayak di Instagram atau di mana-mana kan itu kayak kesannya tuh kita tuh harus post foto yang bagus dan kayak memikat gitu. Sedangkan kalau misalnya di TikTok tuh bener-bener beragam banget, semua orang tuh bisa post foto dan video sesuka mereka gitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.